Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Rahmawati. Saya berasal dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, dengan NIM 174162622011031. Baik, di sini saya akan mempresentasikan kerja praktik saya dengan judul Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada BPKAD atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang. Selanjutnya, laporan penatausahaan barang milik daerah pada BPKAD Kabupaten Karawang akan saya sajikan dalam 6 tahap, yakni yang pertama, pendahuluan, yang kedua, gambaran umum instansi, yang ketiga, tinjauan pustaka, yang keempat, pelaksanaan kerja praktik, yang kelima, kesimpulan, dan keenam, saran. Pada bab 1 pendahuluan akan saya jelaskan tentang latar belakang diadakannya kerja praktik ini, yaitu yang pertama adalah untuk memenuhi salah satu mata kuliah wajib pada program studi akuntansi Universitas Buana Perjuangan Karawang, yakni pada semester 6 ini. Lalu yang kedua adalah untuk mempraktikkan kemampuan mahasiswa dalam dunia kerja, khususnya bagi praktikan sendiri pada BPKAD Kabupaten Karawang. Lalu untuk tujuan kerja praktik ini dilaksanakan, yaitu untuk membangun mahasiswa agar siap menghadapi permasalahan dan tantangan pada dunia kerja. Lalu yang kedua adalah untuk mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu pada lingkungan kerja. Lalu yang ketiga adalah untuk mengetahui alur pencatatan laporan penatausahaan barang milik daerah pada BPKAD Kabupaten Karawang. Lalu untuk pelaksanaannya dilaksanakan pada 20 Januari 2020 sampai dengan 15 Februari 2020. Yang kedua, gambaran umum instansi. Saya akan memaparkan tentang sejarah singkat terbentuknya BPKAD. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Karawang, untuk mengoptimalkan kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau DPPKD akhirnya dipecah menjadi 2 bagian dinas, yakni yang pertama ada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, dan yang kedua ada Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda. Lalu untuk tempat instansi yang saya pilih adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tepatnya pada bagian aset tetap. Alamat instansi yaitu Jalan Siliwangi Nomor 2 Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Lalu untuk visi dan misi instansi. Visi yaitu terwujudnya kemandirian pengelolaan keuangan dan aset daerah. Untuk misi yaitu 1. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, dan yang kedua untuk mewujudkan pengelolaan aset daerah yang akuntabel. Berikut adalah struktur organisasi pada BPKAD Kabupaten Karawang. Untuk praktikan ditempatkan pada bidang aset pada seksi penatausahaan dan penghapusan di bawah pimpinan Ibu Sukatmi. Yang ketiga ada tinjauan pustaka. Di sini saya akan memaparkan tentang definisi aset dan definisi aset tetap.
Untuk definisi aset, yaitu aset menurut PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Lalu untuk definisi aset tetap menurut PSAK 16. Aset tetap didefinisikan sebagai aset berwujud yang digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif serta diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Dalam Kieso 2011 halaman 512, aset tetap memiliki karakteristik yaitu aset dimiliki untuk digunakan dalam operasional dan bukan untuk dijual. Selanjutnya, klasifikasi aset tetap. Untuk klasifikasi aset tetap menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Klasifikasi aset tetap dibedakan menjadi 6 bagian. Yang pertama tanah, kedua peralatan dan mesin, ketiga gedung dan bangunan, keempat jalan, irigasi, dan jaringan. Yang kelima aset tetap lainnya, dan yang keenam ada konstruksi dalam pengerjaan. Selanjutnya, penatausahaan barang milik daerah. Penatausahaan menurut Permendagri nomor 19 tahun 2016 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan penatausahaan barang milik daerah yaitu 1. Penyusunan neraca pemerintah daerah setiap tahun. Yang kedua, perencanaan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah setiap tahun untuk digunakan sebagai bahan penyusunan neraca anggaran. Yang ketiga, untuk pengamanan administratif terhadap barang milik daerah. Selanjutnya, penatausahaan barang milik daerah dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu yang pertama ada pembukuan, yang kedua inventarisasi, dan yang ketiga pelaporan. Untuk pembukuan merupakan kegiatan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna atau DBP atau daftar barang kuasa pengguna atau DBKP menurut penggolongan dan kodifikasi barang yang dilakukan oleh pengguna atau kuasa pengguna barang. Lalu untuk yang kedua yaitu inventarisasi. Inventarisasi merupakan kegiatan atau tindakan untuk melakukan perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan, dan pelaporan BMD atau barang milik daerah dalam unit pemakaian. Kegiatan inventarisasi yaitu
menginput penggunaan aset berdasarkan masing-masing KIP. Lalu yang ketiga, pelaporan. Pelaporan barang milik daerah adalah salah satu sarana penyampaian informasi yang bagi penerimanya dapat digunakan untuk mengetahui tentang posisi dan kondisi aset tetap, serta sejauh mana aset tetap tersebut telah dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Yang keempat ada pelaksanaan kerja praktik. Kedudukan dan koordinasi praktikan di dalam instansi yaitu 1. Melaksanakan inventarisasi aset daerah dan berkontribusi langsung dengan kepala subbidang penatausan dan penghapusan. Yang kedua, melaksanakan tugas yang diberikan oleh kepala subbidang pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan. Untuk tugas-tugas yang dilakukan yaitu 1. Melaksanakan inventarisasi aset pemerintah daerah. Yang kedua, mengelola aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah atau ATI-SISBADA. Yang ketiga, mengkoordinasikan penghapusan barang milik daerah meliputi 1. Penghapusan dari daftar barang pengguna dan atau kuasa pengguna. Yang kedua, penghapusan dari daftar barang milik daerah. Selanjutnya untuk yang keempat adalah untuk menyiapkan bahan dalam rangka pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aset daerah. Selanjutnya untuk uraian pelaksanaan kerja praktik. Di dalam instansi praktikan diberi wewenang untuk mengakses program ATI-SISBADA, yaitu program khusus pemerintah yang digunakan untuk mengolah data yang telah diinput oleh pengguna SKPD. Lalu pada pemerintah daerah hanya bertugas untuk memvalidasi apakah data tersebut sudah benar. Lalu selanjutnya data tersebut akan digunakan untuk membuat laporan keuangan daerah. Selanjutnya permasalahan dan solusi. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada bidang aset, meskipun sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan tugas dan fungsi yang berlaku, namun kadang ada beberapa hal yang menyebabkan laporan hasil inventarisasi tidak balance. Setelah ditelusuri, ternyata data yang diserahkan oleh SKPD ada yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Misalnya, harga yang diinput salah atau pajak tidak dimasukkan. Hal ini menyebabkan laporan hasil inventarisasi tidak balance. Untuk solusinya, data yang sudah diinput ini harus diperiksa lagi dari awal. Kedepannya, untuk menghindari kejadian seperti ini, pengguna SKPD harus lebih hati-hati lagi dalam menginput data, supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Yang kelima ada kesimpulan. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada, maka akan mengakibatkan laporan aset daerah tidak balance dengan laporan keuangan khususnya neraca pemerintah daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pada bidang aset, meski sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan tugas dan fungsi yang berlaku, namun kadang ada beberapa hal yang menyebabkan laporan hasil inventarisasi tidak balance. Setelah ditelusuri, ternyata data yang diserahkan oleh pengguna SKPD
ada yang tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi. Misalnya, harga yang diinput salah atau pajak tidak dimasukkan. Hal ini menyebabkan laporan hasil inventarisasi tidak balance. Solusinya, data yang sudah diinput ini harus diperiksa lagi dari awal. Lalu yang terakhir ada saran. Beberapa kendala yang mungkin terjadi saat ini adalah kurang efektifnya pelaporan data dari pengguna SKPD ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yakni ketika pengguna SKPD datang ke kantor tanpa janji terlebih dahulu, akibatnya ketika tiba di kantor ternyata petugas tidak berada di tempat dikarenakan sedang rapat atau ada keperluan yang lain. Hal ini menjadi tidak efektif bagi kedua belah pihak. Mengingat perkembangan zaman yang semakin canggih, mungkin untuk kedepannya bisa ditingkatkan lagi pelayanan BPKD dengan cara menyediakan website khusus untuk mengelola kegiatan ini, sehingga kegiatan pelaporan data dari pengguna SKPD ke BPKD bisa lebih efektif dan efisien dan bisa diakses di mana saja. Sekian pemaparan dari saya, Rima Rahmawati. Semoga laporan saya bisa diterima dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.